supaya berdiri dicontohin biar warna pinknya. Oke, Tante Irma mungkin mendengar kabar duka dari Tante Yurianti, mungkin seperti apa sih? Tante Irma mungkin sempat kaget juga nggak sih, apalagi kan beliau sahabat terdekat dari Tante Irma. Enggak, Mima nggak kaget karena kan saya mengikuti proses waktu sakitnya, dan kemarin itu hari Selasa kebetulan saya berada di sisinya sampai nafas yang penghabisan bersama dengan Mas Piko, ada Irsa, ada Gani di situ. Dan selama sakitnya itu malah jadi sangat dekat sama Mima. Kenapa? Karena kan saya juga healer. Jadi Anti atau Neng ini kan dulu pernah bikin holistic healing tahun 2011-2012 namanya True Life. Kita bertujuh, saya Reiki Master, lalu juga Irianti sebagai coach, dia ngajar Sedona, lalu ada Mas Febri, lalu ada Mas Alfalak, lalu ada Mas Angga, bertujuh kita. Dan waktu itu masih belum sakit, jadi kan sakitnya baru 1 tahun terakhir. Nah terakhir pas waktu kakinya bengkak itu Neng mau pulangnya ke rumah saya, jadi dia datang ke Kemang dan nginep di rumah supaya bisa di healing lebih intens dan lebih dekat. Jadi suka diantar juga sama Mas Piko ke rumah, dan jadi sering kangen, sering healing kalau kesakitan nyari saya gitu. Sampai terakhir dia bilang, kata dokter sudah metastase, artinya sudah menyebar, dan tidak ada yang tahu bahwa Neng tuh berjuang melawan kanker serviks itu dengan gigih, dengan tidak pernah mengeluh, bahkan dia nggak mau teman-temannya tahu gitu. Nah saya tuh udah bukan seperti sahabat, saya tuh udah jadi seperti kakaknya. Terakhir dia bilang bahwa udah capek, makanya akhirnya saya tahu bahwa orang yang begitu besar semangatnya, dia juga paham mungkin ya kalau perjuangannya memang sudah harus berakhir. Jadi dia pergi dengan tenang, dan di saat akhir hidupnya sering ke rumah, kita meditasi bersama, belajar nafas bersama, lalu dia minta untuk direiki oleh saya, sehingga trauma masa lalu yang membuat kegelisahan hati, jadi bukan hanya sekedar jasad atau penyakitnya ya, lebih kepada juga mental, emosional yang menjadi lebih damai. Makanya dalam menghadapi kanker serviks itu sakit, kalau lagi kesakitan tuh sakit sekali. Dan waktu menginap di rumah itu kakinya bengkak, nggak bisa jalan di kursi roda, dan dia nggak mau ada yang tahu. Tapi ada beberapa teman dekat seperti Tri Utami, Ii, lalu ada Neta yang datang dia ke rumahnya Mima. Dia panggil saya Mima, terakhir dia panggil saya Sensei, karena dia juga ikut belajar untuk pernafasan, untuk Reiki. Nah Neng sendiri tuh ilmunya banyak banget, jadi dia jadi coach dengan berbagai macam metode yang intinya memotivasi orang. She's a very good motivator, ya kan. Jadi sampai akhir hayatnya tuh tetap, sehingga dia sudah tidak mampu memotivasi dirinya sendiri, dia merasa lelah, dan akhirnya dia pergi dengan damai. Saya pikir satu perjalanan yang tenang ya. Saya nggak pernah ngelihat orang yang segitu damai dan tenangnya perginya, karena kan ada orang-orang yang dicintainya sekelilingnya. Ada Mas Piko, suaminya, yang selalu mendampingin, nggak pernah istirahat. Malah saya suka khawatir, Mas Piko jangan sampai sakit juga. Karena apa? Karena memang nggak mudah merawat orang di stadium lanjut ya. Supaya tahu aja, Irianti itu sudah stadium 4B, dan cancer cervix itu very painful. Jadi kalau dia bisa tampil dengan gagah, dengan cantik, itu menurut saya luar biasa dan langka. Nggak pernah ada orang yang lihat mukanya lesu atau sakit gitu kan ya.
masih ngumpul sama teman-teman keyboard karena banyak sekali yang bikin dia bahagia. Jadi saya perkumpulan keyboard, musisi, perenang, penulis lagu. Jadi di usianya yang ke-59 tahun itu dia menyentuh banyak hati. Ya kan, tadi dari teman dari IPB, tadi ada Mbak Mami datang, lalu ada dari perenang, lalu ada Bu Acin yang mengatakan bahwa sudah rekaman sejak remaja, lagu-lagunya banyak. Dan saya pikir satu pribadi yang komplit dan sangat unik, dan di akhir hidupnya itu kedekatan batin kita tuh sangat luar biasa. Sampai saya yang tadinya mau nengok cucu saya itu saya batalkan kemarin itu, terus mendampingi Neng sampai hembusan nafas terakhir, sampai nol, sampai flatline. Dan saya merasa lega karena tahu bahwa dia sudah tidak kesakitan lagi dan kebaikannya diingat oleh banyak orang, karyanya, lalu juga bagaimana menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Dan dia juga di kelas saya di SMA 6. Jadi saya angkatan 81, Neng tuh angkatan 82. Itu jadi perempuan yang sangat komplit, multidimensi, sebagai ibu, sebagai sahabat, sebagai istri, sebagai coach. Saya pikir walaupun penyakit itu yang dideritanya tidak mengubah dia sebagai satu pribadi, ngerti nggak? Kan kadang-kadang ada penyakit yang mengubah orang ya, jadi terpuruk, jadi nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu, nggak. Kalau dia enggak, cara melawan penyakitnya dan akhirnya self healing dia Reiki juga di akhirnya untuk mengurangi rasa sakit, karena kalau sudah sakit itu baik morfin ataupun painkiller tuh sudah nggak mempan lagi. Memang harus holistik. Saya bilang terakhirnya, Neng harus nurut ya. Ya memang kita tuh kalau berperang melawan kanker tuh harus angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, amfibi, semua dari sisi makanannya bagus, herbalnya, nafas, meditasi, dokter juga radiasi. Jadi sampai akhirnya perjuangannya sudah maksimal. Dan iya, dia akan dikenang sebagai Irianti yang ceria, yang banyak karyanya. Tadi juga dari Suara Mahardika datang, dari kecil bahkan ada yang dari 6 tahun, dari SD sampai akhir hidupnya menyentuh banyak hati dan menyentuh banyak jiwa. Saya pikir saya bahagia karena bisa mendampingi sampai saat terakhir sebagai seorang. Mbak Irma, kalau boleh tahu Mbak Irianti sebelum mengembuskan nafas terakhir masih bermusikah atau mungkin seperti apa? Masih bawa keyboard kecil itu kemana-mana. Mas Piko masih bawa keyboard yang kecil ya, masih mau bikin lagu. Padahal dia udah sakit, udah lemes. Itu loh, dia nggak akan kuat, tapi cita-citanya itu loh, mau ketemu Pepi. Jadi sampai akhir hayat itu tetap mau berkarya. Saya di chat sama temennya Irianti, teman saya juga, Murni Surbakti dari Norwegia. Murni sedang mau bikin lagu-lagunya Irianti Erning Praja yang lama karena liriknya bagus sekali. Jadi banyak orang yang masih melanjutkan karyanya, ya kan? Makanya orang yang berkarya dan karyanya masih dinikmati, lalu juga memberi inspirasi bagi banyak orang tuh sebenarnya tidak pernah mati, ya kan? Yang mati kan hanya badannya yang dikubur, karyanya tidak terkubur, kebaikannya juga tidak terkubur. Dan di akhir hidupnya dia panggil saya sensei. Lucu sekali. Bahkan tadi juga Mbak Irma membawakan bunga kesukaan almarhumah, yaitu bunga Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma tuh nggak ada jualannya, nomor 1. 2, mekarnya malam. Lalu setiap kali Wijaya Kusuma mekar di rumah tuh Neng tuh seneng sekali, sampai dia post di Facebooknya, lihat deh di Facebooknya, di Instagramnya, bunga Wijaya Kusuma gitu, itu di rumah saya.
gitu. Nah tadi malam saya baru pulang dari rumah duka dari Pekayon ya, di kediaman, nemenin Mas Piko tuh sampai jam 1 kali, dan bunganya pas mekar. Saya foto terus saya upload, saya bilang itu kayak message bahwa dia sudah sampai ke tempatnya yang baru dan bahagia. Kan Allah memberikan banyak sekali tanda-tanda kepada kita, dan saya percaya itu adalah pesannya untuk saya. Makanya saya bawa bunganya Wijaya Kusuma, wangi banget, terus mekar gitu, bagus. Jadi saya merasa lega karena perjuangannya sudah selesai, dan anak, suami, sahabat juga mendampingi di. Semua orang kan pengen meninggal seperti itu ya, didampingi oleh orang-orang yang dicintainya dan mencintainya. Selamat jalan Neng Irianti Erning Praja, selalu di hatiku dan di hati orang-orang yang mencintainya. Mbak Irma mungkin sempat nanyain nggak sih ke Mbak Irianti gitu, kenapa selalu bawa-bawa piano kecilnya itu? Karena dia mau bikin lagu, mengarang lagu lagi, mau menciptakan lagu lagi. Sempat nggak Mas? Yang piano-piano kecil dibawa-bawa itu dia mau bikin lagu lagi, padahal kesakitan loh. Udah ada lagunya. Karena waktu itu sebelumnya berarti Iya. gagal itu kan. Jadi apa sih, selalu ada hal baru yang bikin dia semangat. Terus ayo kita belajar nafas, ayo kita meditasi, lalu ini ada minyak yang baru, ini ada obat yang baru. Jadi memang harus seperti itu. Kita kan nggak pernah tahu kapan kita akan berakhir, tapi spiritnya itu yang luar biasa. Tetap mau bikin lagu, masih tetap ikut yang ngumpul-ngumpul perkumpulan keyboard itu terakhir, dan nggak ada yang tahu kalau dia sakit. Alasannya apa sih, Mbak? Ii Triutami juga semalam ngobrol kan sama saya. Ii datang dari Magelang, dia bilang, aduh kadang-kadang susah banget nih, teman-teman nanya tapi Neng wanti-wanti, nggak mau, gua nggak mau orang-orang tahu kesakitan. Jadi saya juga nggak bisa cerita-cerita tuh, nggak bisa, apalagi di sosial media. Dan itu spirit yang luar biasa kalau menurut saya. Walaupun banyak teman-teman lamanya ya, kayak tadi Mbak Mami Soeharto yang menyesali kenapa kok saya nggak dikasih tahu kalau sakit gitu, karena kan mereka bareng di IPB, dosen pembimbingnya sama. Jadi banyak orang yang punya banyak kenangan yang sama sekali nggak punya bayangan penyakitnya seperti apa, dan itu luar biasa perjuangannya. Karena saya sama Mas Piko yang melihat dan menemaninya sampai di kursi roda, sampai nggak bisa jalan, sampai kakinya bengkak, perutnya bengkak, tapi nggak boleh ada yang tahu. Bener nggak Mas? Ya. Jadi keluar dari rumah sakit ke rumah, dia pengen ke rumah, dan itu saya tahu bahwa sakitnya tuh luar biasa. Jadi kenapa di rumah, supaya saya bisa reiki dia berjam-jam dan nggak perlu kemana-mana kan, sama-sama di situ. Dan itu adalah penghiburan bagi Neng dan juga bagi saya sampai akhir hayatnya.